Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Salim, NIM 1814040074. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris Matematika BP 18B. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang contoh soal struktur aljabar yang dijadikan sebagai ujian tengah semester. Langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Yang pertama itu penjumlahan, di mana Z-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Kita misalkan Z-nya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di mana Z dikali Z, maka Z itu A, B, maka A ditambah B. Kita misalkan A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan 1. Maka min 2 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, karena 1 merupakan himpunan bagian dari Z, maka pada operasi penjumlahan merupakan operasi biner. Lanjut, pada operasi pengurangan, sama halnya dengan operasi penjumlahan, itu kita misalkan A-nya min 2 dan B-nya 1, maka min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Karena min 3 termasuk himpunan Z, maka pada operasi pengurangan merupakan operasi biner. Lanjut, pada perkalian, sama halnya dengan yang tadi, kita tinggal memisahkan A-nya dan B-nya, lalu kita kalikan. Jadi A-nya itu min 2 dan B-nya 1, lalu kita kalikan min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Nah, karena min 2 merupakan bagian dari himpunan Z, maka pada operasi perkalian merupakan operasi biner. Nah, dari poin 1, 2, dan 3 diperoleh bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Lanjut, soal kedua. Apakah metrik ukuran 2 kali 2, contohnya metrik A, B, C, D, terhadap operasi penjumlahan metrik merupakan grup? Nah, buktikan. Jawab. Metrik 2 kali 2 sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, D elemen R. Nah, yang pertama itu kita buktikan bahwa metrik tersebut bersifat tertutup. Maka metrik 1 ditambah metrik 2 sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 sama dengan metrik A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Hasilnya masih berbentuk metrik ordo 2 kali 2 dan beranggotakan bilangan real. Jadi metrik 2 kali 2 terhadap penjumlahan memenuhi sifat tertutup. Yang kedua itu sifat asosiatif, di mana metrik 1 ditambah metrik 2 ditambah metrik 3 sama dengan metrik A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 ditambah A3, B3, C3, D3. Nah, pertama itu kita jumlahan metrik 1 dan metrik 2. Setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kita jumlahkan dengan metrik 3. Nah, jadi hasilnya A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 tambah D2 ditambah D3. Nah, selanjutnya M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, yang ini, yang pertama kita jumlahin itu metrik 2 dan metrik 3. Setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kita jumlahkan dengan metrik 1. Nah, kita dapatkan hasilnya sama dengan metrik yang tadi. Jadi metrik 2 kali 2 terhadap penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Nah, yang C itu memiliki sifat identitas. I-nya sama dengan 1, 0, 0, 1. Yang D-nya itu memiliki sifat inverse. Nah, inverse dari metrik A, B, C, D sama dengan D min B min C min A. Karena keempat syarat sebuah grup, maka terbukti bahwa metrik 2 kali 2 terhadap penjumlahan merupakan sebuah grup. Lanjut, soal yang ketiga. Misalkan G 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah sebuah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup abelian terhadap penjumlahan. Nah, G dikatakan suatu grup abelian terhadap penjumlahan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat tertutup, di mana berlaku A, B elemen Z6, maka A ditambah B elemen Z6 akan ditunjukkan dengan tabel kelai di bawah ini. Nah, dapat kita lihat bahwa
G bersifat tertutup. Selanjutnya yaitu bersifat asosiatif, di mana berlaku A, B, C elemen Z6, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Ambil sembarang nilai G, misalkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5, elemen G. Itu A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Selanjutnya A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Sehingga A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 11. Maka G bersifat asosiatif. Selanjutnya itu memiliki elemen identitas. Jika E elemen Z6 sedemikian sehingga A elemen Z6 berlaku A ditambah E sama dengan A, E sama dengan 0 merupakan elemen identitas pada Z6 terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0, elemen G, 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 elemen G, 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut. Selanjutnya itu setiap elemen G mempunyai inverse, di mana A elemen Z6 jika jika A inverse elemen Z6 sedemikian sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan A, sama dengan E. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, pilih 0 elemen G sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 inverse sama dengan 0. Selanjutnya ambil sembarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G, pilih 5 elemen G sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 inverse sama dengan 5. Selanjutnya ambil sembarang nilai dari G, misalkan 2 elemen G, pilih 4 elemen G sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0 sama dengan E, maka 2 inverse sama dengan 4. Selanjutnya itu bersifat komutatif. Jika di mana A, B elemen Z6, A ditambah B sama dengan B tambah A elemen Z6. Pada tabel Cayley di atas dapat dilihat bahwa setiap baris dan kolom simetri terhadap diagonal utama. Jadi terbukti bahwa G merupakan grup abelian terhadap penjumlahan. Lanjut soal keempat. Buktikan G bintang suatu grup komutatif, di mana berlaku A, B elemen G, A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, penyelesaiannya kita ambil sembarang A, B elemen G, akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Perhatikan bahwa AB kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat sama dengan A dikali BB. Di lain sisi juga diketahui bahwa AB kuadrat sama dengan A dikali B, A kali B. Ini berarti AA dikali BB sama dengan AB dikali AB. Lalu kita jabarkan. A dikali AB dikali B sama dengan A dikali B, A dikali B. Ini bersifat asosiatif. Jadi AB sama dengan BA. Nah, bersifat kanselasi. Jadi terbukti bahwa G merupakan grup komutatif. Lanjut soal yang kelima. Tentukan order grup berikut. Yang pertama itu Z6 penjumlahan bulat 6. Nah, ordernya itu Z6 penjumlahan bulat 6 adalah sebuah grup, dapat dilihat dari tabel Cayley berikut. Nah, elemen identitasnya sama dengan 0, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0, 3 ditambah 3 sama dengan 0, 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, karena satunya ada 6, jadi 1 sama dengan 6, 2-nya ada 3, jadi 2 sama dengan 3, 3-nya ada 2, jadi 3 sama dengan 2, 4-nya ada 3, jadi 4 sama dengan 3, 5-nya ada 6, jadi 5 sama dengan 6, dan 0-nya ada 1, jadi 0 sama dengan 1. Lanjut, yang kedua yaitu Z terhadap penjumlahan. Nah, diberikan Z terhadap penjumlahan adalah grup. Pada grup ini elemen identitasnya adalah 0 dan mutlak 0 sama dengan 1.
Apabila kita perhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif N atau sebanyak N yang memenuhi. N dikali A sama dengan 0 atau yang memenuhi. A tambah A sampai ditambah A sama dengan 0 sebanyak N. Oleh karena itu, elemen selain 0 berorder infinite atau 0. Jadi pada grup Z penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder finite. Grup Z penjumlahan disebut sebagai grup torsion bebas. Tidak ada elemen pada grup tersebut yang berorder finite kecuali elemen identitas. Nah, lanjut yang C itu himpunan min 1,1 terhadap X. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini elemen identitasnya 1. Jadi min 1 kali min 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka min 1-nya ada 2, jadi min 1 sama dengan 2, 1 sama dengan 2. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.